Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Ajib dan juga Prof. Teli, kita akan simak terlebih dahulu data yang sudah disiapkan oleh tim redaksi. Yang pertama adalah terkait dengan data mengenai pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun 2024 dan juga kuartal 2 tahun 2025 seperti Anda kemudian dapat saksikan di layar televisi untuk laju pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun 2024 dan 2025 secara year on year. Di kuartal 2 2024 ada di 5,05%, kemudian kuartal 3 2024 4,95%, kuartal 4 tahun 2024 ada di 5,02% dan kuartal 1 2025 di 4,87% dan kuartal 2 di 5,12%. Dan berikutnya pemirsa data yang juga kita akan tampilkan yaitu adalah terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun 2024 dan kuartal 2 tahun 2025 secara quarter to quarter. Di kuartal 2 3,79% di tahun 2024, kuartal 3 1,5%, kuartal 4 2024 0,53% dan kuartal 1 2025 minus 0,98% dan di kuartal 2 tahun 2025 di 4,04%. Dan berikutnya terkait dengan data soal PMI manufaktur tahun 2025, pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi untuk di bulan Januari di 51,9, Februari meningkat di angka 53,6, kemudian di Maret turun di 52,4 dan di April 46,7, di bulan Mei di 2025 47,4, di bulan Juni 46,9 dan di bulan Juli 49,2. Dan bisa kita akan lanjutkan perbincangan bersama narasumber yang masih kemudian bergabung bersama kami di video conference. Saya ke Prof. Teli. Prof. Teli, kalau kita lihat secara historical ataupun mungkin secara data begitu ya, secara kuartalan memang seperti Anda tadi sampaikan, biasanya kalau kuartal 2 itu mengalami pelemahan, tapi ini kemudian terjadi anomali di kuartal 2 tahun 2025 terjadi penguatan dan salah satunya didukung oleh tadi ada pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh ekspor ataupun front loading, kemudian juga tadi Pak Ajib sempat sampaikan ada penurunan suku bunga acuan, kemudian juga ada investasi. Bagaimana Anda melihat indikator-indikator ini yang kemudian ya disampaikan juga oleh BPS dan juga diyakini oleh pemerintah, Prof. Teli? Baik, jadi kami udah melihat komponen-komponennya ya. Nanti coba kita lihat satu persatu dari sisi pengeluaran dulu nih. Tadi kan konsumsi dan investasi ya. Konsumsi sih masih standar, tapi biasanya begini. Konsumsi itu pertumbuhannya tidak jauh dari data pertumbuhan ekonomi. Jadi gini, kalau misalkan pertumbuhan ekonomi 5%, konsumsi biasanya juga tidak jauh dari 5%. Nah, kalau kemarin agak beda. Konsumsi kita tumbuhnya 4,97-an. Nah, ini 5,12. Jadi 5 aja enggak gitu. Nah itu yang agak aneh ya. Karena memang fenomena konsumsi kan udah ramai ya, Rojali Rohana tadi disampaikan. Jadi istilahnya itu ya tidak bisa terlalu jauh dari itu. Tapi seharusnya apabila memang pertumbuhan ekonomi kita 5,12, karena majority kita kan memang komponen terbesar konsumsi. Jadi memang polanya tuh nggak jauh. Harusnya konsumsi itu tumbuhnya 5,1. Ini sekedar analisis ya. Tapi again kita lagi tunggu nih apa penjelasannya. Nah, Artinya yang hanya menyebabkan konsumsi saja konsumsi 5,1% itu sudah harus memenuhi gitu ya? betul, minimal Hmm. 5,1 itu harus tumbuh itu konsumsi. Hmm. Kalau mau mencapai pertumbuhan ekonomi 5,12. Tapi kita kemarin konsumsinya hanya 4,97. Nah, itu yang Oke. mungkin gap itu yang perlu dijelaskan. Satu. Terus dari yang kedua, dari investasi. Tadi Pak Ajib sudah menyinggung terkait dengan investasi. Saya mau lihat data PMTB. Jadi PMTB kita tadi tumbuhnya sekitar 7%, 6,99. Wah, itu wow sekali. Padahal kemarin 2%. Apakah mungkin dalam 2 kuartal langsung melonjak dari 2%-an ke 7%? Nah, itu Hmm. aja Hmm. ya. Apakah emang investor kita sebegitu ininya ya? Maksudnya sebegitu euforianya di kuartal 2 gitu. Padahal Hmm. kita tahu kuartal 2 tuh penuh drama dari Trump ya kan? Ya. Kemudian dari ya investor cenderung wait and see lah gitu. Sempat ada capital outflow juga gitu. Nah, kalau kita lihat dari data FDI kita memang tumbuhnya 11%. Nah, saya punya data FDI kita pernah tumbuh 14%. PMTB kita tumbuhnya 4,63%. Itu padahal FDI udah tumbuh lebih tinggi, tapi PMTB hanya tumbuh 4,63. Nah, ini yang mungkin tadi again butuh penjelasan dari sisi Hmm. komponen-komponennya. Kita tentu positif ya kalau emang itu oke, wah kita bagus sekali. Cuma tadi penjelasannya aja seperti itu. Kalau memang betul PMTB itu meningkat dari komponen apa? PMTB itu kan biasanya bangunan,
peralatan dan perlengkapan, terus ada intellectual property right, ada cultivated biological resource berdasarkan komponen nih. Apakah di bangunan memang ada pertumbuhan yang sedemikian pesat misalkan atau di perlengkapan. Nah, itu juga yang harus dijelaskan. Kalau ekspor impor so-so lah ya, itu masih sesuai dengan ini. Saya cuma menyoroti tadi dari sisi konsumsi dan dari sisi investasi. Karena itu dua komponen utama yang besar. Kemudian dari sisi sektoral. Nah, sektor yang tumbuh tinggi itu yang luar biasa tadi saya sebut jasa lainnya. Nah, penjelasan pemerintah seperti ini. Jasa lainnya didorong oleh peningkatan jumlah pengunjung tempat rekreasi seiring adanya hari besar, cuti bersama dan libur sekolah. Dan peningkatan jumlah perjalanan wisatawan nasional dan kunjungan Wisman. Kemudian jasa perusahaan juga kita tumbuh 9,31 itu juga tinggi. Penjelasan pemerintah, jasa perusahaan didukung oleh peningkatan aktivitas agen Biro Perjalanan Wisata. Nah, ini yang perlu kita konfirmasi. Kalau baca seperti ini berarti wisata yang mendorong sektor jasa kita itu meningkat pesat. Nah, itu yang perlu dilihat. Apakah demikian ya? Apakah karena rupiah kita terdepresiasi sehingga orang merasa murah sehingga berwisata di Indonesia secara meningkat? Nah, itu mungkin yang perlu kita pastikan ya. Apakah libur-libur ini, kan kita banyak libur ya di Triwulan 2, itu juga telah membantu untuk meningkatkan seperti itu. Libur tapi kalau nggak ada income-nya kan bingung juga ya. Makanya Betul. itu perlu dilihat sih dari sisi apakah wisatawan ini memang, dan akomodasi makan minum ini juga meningkat pesat ya. Transportasi pergudangan juga naik. Apakah transportasi masyarakat itu juga memang mengalami peningkatan sedemikian pesat. Nah, itu Baik. yang perlu dapat penjelasan-penjelasan menurut kami itu. Memerlukan penjelasan-penjelasan dan juga perlu di-exercise begitu ya, Iya. terkait dengan data dari konsumsi dalam negeri sendiri yang memang biasanya ini menjadi salah satu penopang ekonomi yang major lah ya, ataupun lebih signifikan jika kemudian dibandingkan dengan pendukung-pendukung pertumbuhan ekonomi lainnya. Ketika kita sampaikan dan juga kita kemudian juga lihat bahwa ada data terkait dengan PHK besar-besaran, kemudian banyak angka pengangguran, dan juga tadi Rohana dan juga Rojali, ini cukup alarming nggak sebetulnya? Saya tanya ke Pak Ajib. Pak Ajib, menurut Anda seperti apa? Dan juga tentu saja saya juga akan mintakan komentar Anda terkait dengan data-data yang perlu di-exercise tadi oleh kita lah ya, ataupun mungkin disampaikan penjelasan lebih lanjut dari BPS dan juga pemerintah. Seperti apa Pak Ajib? Begini Mas Wiki, kalau dunia usaha sangat concern dengan yang namanya daya beli. Karena ini yang menjadi pondasi, yang menjadi kekuatan, dan betul tadi Prof. Talisa menyampaikan bahwa secara statistik bahwa sekitar 57-60% pertumbuhan ekonomi kita itu ditopang secara signifikan oleh konsumsi rumah tangga. Artinya kemudian ketika memang konsumsi rumah tangga itu pertumbuhan ekonominya cukup eskalatif, maka itu akan relevan dengan pertumbuhan ekonomi secara agregatnya. Kemudian ketika pertumbuhan ekonominya secara agregat kok naik tinggi tapi konsumsinya nggak naik tinggi, ini memang menjadi sebuah anomali. Tapi tadi saya perlu menambahkan dari Prof. Talisa ketika tadi juga meng-exercise tentang sektor pariwisata yang naik. Ada sebuah anomali lain Mas Wiki, bahwa di semester pertama kalau kita capture data dari PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, itu rata-rata lebih dari 50% pengusaha hotel itu sedang melakukan layoff karyawan loh. Kalau kita capture yang ada artinya, berarti kan kenapa ada layoff? Pasti karena ada efisiensi. Kenapa ada efisiensi? Karena omsetnya sedang turun. Nah, hal seperti ini yang sebenarnya perlu di-matchingkan datanya antara private sector dengan dunia usaha dan didorong oleh teman-teman ekonom maupun dari akademisi. Tapi poinnya adalah dunia usaha selalu concern dengan daya beli masyarakat, termasuk fenomena Rojali Rohana ini kan suatu yang perlu kita sikapi dengan presisi di lapangan. Sehingga bagaimana pemerintah itu memberikan insentif terbaik. Jadi contoh begini. Kenapa ada fenomena Rojali Rohana? Ini kan karena daya beli mereka turun, mereka jalan-jalan ke tempat pusat perbelanjaan, tapi misalnya mereka lebih baik belanja dengan murah yang ada di online misalnya. Nah, tapi kemudian belanja online dipajaki oleh pemerintah dengan adanya pajak UMKM, karena setiap penyedia jasa layanan jual beli online juga pajak 0,5%, walaupun seperti itu misalnya. Nah, maksud saya begini. Fenomena-fenomena sosial maupun ekonomi sepertinya perlu disikapi dengan baik oleh pemerintah. Sehingga ketika pemerintah memberikan kebijakan-kebijakannya, memberikan regulasi-regulasinya, mereka memberikan insentif yang tepat sasaran. Jangan sampai kemudian ketika ada shifting budaya masyarakat yang kemudian belanja ke online, tapi produsennya yang menjadi produsen itu artinya entah produsen entah trader yang ada, kemudian mereka buka lapak di online, mereka juga takut karena ada
ada disinsentif fiskal di sini misalnya. Jadi sekali lagi harapan kita Mas Wiki adalah bagaimana pemerintah concern dengan penguatan daya beli masyarakat. Baik. Karena mau seperti apapun data dan angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh BPS, tapi kalau kemudian secara realitas ekonomi daya beli sedang mengalami penurunan, misalnya adanya PHK, kemudian adanya seperti tadi bahkan sektor PHRI juga mereka melay off banyak karyawannya misalnya, itu menjadi potret kondisi yang ada di lapangan. Sehingga harapan kita ketika kemudian daya beli masyarakatnya lebih baik, maka secara substantif ekonomi kita juga bisa bertumbuh ke depannya. Nah, dunia usaha secara concern mendorong beberapa poin tentang penguatan daya beli masyarakat. Misalnya begini Mas Wiki, harapan kita adalah seluruh kementerian dan lembaga, apapun regulasi yang dikeluarkan, kalau kita berkaca dari China, Mas Wiki, bahwa setiap lembaga dan kementerian, apapun regulasinya, output mereka harus dengan namanya job creation. Berapa banyak serapan tenaga kerja yang mereka bisa create dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut. Karena kalau kita bisa mendorong job creation, maka tentunya ini bisa menyelesaikan setengah masalah bangsa ini sebenarnya, Mas Wiki. Karena sekali lagi berbicara masalah kita ini kan berbicara masalah pengangguran, berbicara masalah Gini rasio, berbicara masalah kemiskinan. Cuma 3 utama ini, secara utama ya. Artinya kemudian ketika bisa didorong job creation dengan baik, fokus pemerintah semuanya di sini, makanya saya pikir ini menjadi sebuah extra effort yang sangat positif dari pemerintah untuk sektor dunia usaha. Sehingga apapun angka dari pertumbuhan ekonomi lah, angka yang lain-lain itu bisa terjelaskan dengan adanya kenaikan dan peningkatan daya beli masyarakat. Kira-kira demikian Mas Wiki. Terkait dengan data ini kemudian menjadi sangat krusial karena data biasanya dijadikan dasar bagaimana pemerintah membuat sebuah kebijakan begitu ya. Jika kemudian datanya banyak yang kemudian harus di-exercise dan tidak kemudian terlalu menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Ini yang dikhawatirkan ada kebijakan-kebijakan yang tidak dibuat dengan berdasarkan data yang terjadi di lapangan. Kurang lebih seperti itulah ya. Mungkin kekhawatiran dari masyarakat dan juga beberapa pihak begitu. Baik, semakin mari kita masih ada segmen terakhir untuk topik ini. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Prof. Teli dan juga Pak Ajib dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.